Bawaslu Kota Pariaman. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Tanti Endang Lestari, SIP MSI. Halo, selamat datang Ibu di Bawaslu Kota Pariaman. Apa kabar Ibu? Ya, mungkin Ibu bisa menyapa sahabat Bawaslu yang ada di luar dulu. Halo sahabat Bawaslu, saat Kota Pariaman ya. Oke, saya Tanti dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Nah, menemani Indonesia di sini sampai dengan kita berbicara tentang Iya. Ya mungkin lebih jauh sedikit tentang Ibu. Beliau merupakan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bidang kelembagaan ya. Dengan riwayat pendidikan S1 Ilmu Politik, S2 Ilmu Politik, dan dalam studi saat ini S3 program studi kebijakan, dan sama-sama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padang ya. Dan moto Ibu adalah moto untuk KIP adalah keterbukaan informasi publik untuk kehidupan bernegara yang lebih baik. Nah, ini menarik sekali akan kita berbicara pada hari ini ya Bu ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai keterbukaan informasi. Setelah mengulik tentang KIP itu sendiri, mungkin suatu lembaga yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik ya Bu. Dalam hal ini undang-undang, kemarin saya sempat baca sedikit gitu kan, undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik itu sendiri. Iya benar sekali Pak. Pak 2008 gitu ya. Bisa langsung saja kita ngobrol sambil bertanya gitu ya Bu ya. Dalam hal ini keterbukaan informasi harus ada di setiap lembaga atau badan publik ya Bu. Iya, dan menurut Ibu sendiri gitu kan, dan sahabat Bawaslu di rumah juga pengen tahu gitu kan, yang dimaksud dengan Komisi Informasi atau KI itu sendiri apa sih itu sebenarnya? Komisi Informasi ya. Nah, sahabat Bawaslu ini sebagian sudah ada yang tahu, saya yakin yang ada yang tahu, sebagian yang masih ada yang belum. Komisi Informasi saja di bawah Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan. Kiwanya begini nih, kalau Bawaslu, kalau penyelenggara pemilu itu undang-undang terkait pemilu ya. Sahabat Bawaslu, kalau keterbukaan informasi publik ini diatur oleh Undang-Undang 14 Tahun 2008. Penyelenggaranya kalau undang-undang pemilu penyelenggaranya Bawaslu negara ini. Kalau Undang-Undang 14 Tahun 2008 ini keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh lembaga namanya Komisi Informasi. Ya, ada juga di pusat, ada juga di provinsi. Nah, terus ada juga di sini juga dibentuk lembaga, tapi kita bentuk yang mana ya? Iya. Jadi mungkin sahabat Bawaslu di rumah sekilas kita udah memahami sedikit banyaknya tentang Komisi Informasi itu sendiri dari Ibu Endang tadi gitu ya Bu ya. Terus dalam pelaksanaannya yang ingin kita ketahui, apakah badan publik masih ada yang bekerja tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan publik itu tersebut? Oke. Nah, kita mungkin jemput dulu ya badan publiknya apa gitu. Oh iya benar. Jadi badan publik ini, sahabat Bawaslu sekalian, adalah lembaga yang menikmati APBN APBD. Iya. Lembaga itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Bawaslu masuk nggak sih? Masuk lah. Ya benar. Bagaimanapun Bawaslu juga masih melaksanakan publik. Apa badan publik itu? Nah, itu tadi. Iya. Para pengguna anggaran APBD, masyarakat, badan publik harus terbuka. Itulah yang didorong posisinya oleh. Berarti kalau yang untuk swasta nggak masuk badan publik berarti ya? Perusahaan swasta gitu ya? Kalau BUMN, BUMD dia punya ini sendiri ya. BUMN, BUMD, partai politik juga badan publik. Jadi badan publik itu ada dua jenis. Badan publik negara, ada badan publik bukan badan publik negara. Kalau badan publik negara itu adalah legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, kalau badan publik selain badan publik negara, di sana tidak ada partai politik. Partai politik juga badan publik, badan politik.
semakin cerah nih Bu, semakin cerah tentang pengertian dari badan publik itu sendiri. Soalnya sebagai orang kan banyak tuh badan publik tapi nggak tahu sebenarnya badan publik itu apa. Terus gimana sih? Komisi informasi itu apa gitu ya? Itu benar. Gitu Bu. Lanjut ini untuk pertanyaan selanjutnya Bu, gitu kan untuk Bawaslu itu sendiri kan Bawaslu ini sebagai badan publik gitu ya. Apa saja kewajiban Bawaslu dalam hal ini sesuai dengan regulasinya gitu. Oke. Indonesia ini banyak kewajiban ya. Iya, kewajiban kita. Jadi gini ya, jadi harus melakukan ya. Iya betul. Nah, sobat Bawaslu sekalian, jadi undang-undang pada tahun 2008 itu diturunkan dengan peraturan Ketua Komisi Informasi. Kemudian badan publik Bawaslu, kita kan khusus Bawaslu ya. Iya. Mengkaji Bawaslu. Bawaslu sendiri juga punya regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Mereka punya Bawaslu 10/2019. Kemudian dirubah dengan Bawaslu 1 tahun 2022 tentang keterkaitan dalam di Bawaslu. Kemudian, nah tadi ada juga peraturan informasi khusus yang hanya berlaku sepanjang teman-teman Bawaslu melaksanakan salah satu melaksanakan tahapan. Ya, namanya peraturan nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik di pelaksanaan selama tahapan pemilihan dan pemilu. Apakah hak pilihan? Iya, apakah hak dari Tadi kewajiban. Tapi punya hak juga bisa. Haknya itu dapat menolak pemohon informasi jika pemohon ini tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang diatur oleh haknya. Nah, kalau kewajibannya dia adalah berkewajiban untuk memberikan informasi publik yang diminta oleh kemudian dia wajib melayani pemohon informasi ya dalam Bawaslu. Mungkin ini coba nanya lagi pemohon. Betul sekali. Kan itu terkait pelayanan gitu ya. Kalau misalnya kita nih merasa udah melayani dengan baik gitu kan masyarakat pemohonnya gitu kan, tapi ternyata ada dalam situasi realitanya gitu kan merasa pemohonnya itu merasa tidak puas dengan layanan kita. Saya yakin nih kalau orang datang Indonesia pasti melayani dengan baik ya. Iya, sesuai dengan standar ya. Senyum salam apa gitu, 3S gitu. Pasti juga. Saya yakin sama Bawaslu sekarang. Setiap badan publik, apalagi Bawaslu ini ya, pasti melayani semua orang yang datang untuk meminta informasi dari Bawaslu. Namun undang-undang pada tahun 2008 ini, kemudian Bawaslu yang mengatur keterbukaan informasi ini mengatur sedemikian bagaimana cara kita melayani si pemohon informasi dari kita. Pemohon informasi itu bisa ada tiga. Pertama, orang per orang. Misalnya namanya nanti ya. Nah, yang kedua, kelompok. Biasanya masyarakat di apa kelurahan itu? Ini kelurahan Kampung Perak. Masyarakat kelurahan Kampung Perak menguasakan kepada Ani misalnya. Ya, yang kedua pemohon dia. Kemudian yang ketiga adalah pemohon yang berasal dari lembaga berbadan hukum, berbadan hukum. CEO kan banyak tuh yang mendapatkan saya. Biasanya kita melayani kita di mana kita diwajibkan meminta yang namanya syarat dari 3 kategori pemohon tadi. Kalau dia akan minta pertama nih, kalau dia orang kepala tadi, nah si Ani namanya, dia minta informasi ke Bawaslu, dia wajib memberikan KTP Indonesia, identitas diri namanya. Terus yang kedua, kalau dia kelompok orang, dia wajib kelompok orang tadi yang warga kelurahan Kampung Perak, ya, memberikan kuasa kepada si Ani untuk datang ke Bawaslu mengamankan si informasinya ini. Kemudian kalau RSM tadi, nah, ini pasti kamu banget yang RSM, jadi ya, banyak pertanyaan
kalau dia datang kita harus, tapi kalau dia minta informasi publik, Indonesia dan petugas PPID yang ada di Bawaslu, kita dapat PPID ya, sudah ada kemarin belum? Sudah dikasih. Ya, ada yang kasih. Nah, jadi pada saat lembaga penerima informasi Indonesia, mereka wajib melihatkan SK dari pemerintah. Harus punya. Jadi mereka itu organisasi yang jelas. Ini SK kepengurusan juga, gitu ya. Jadi kalau nggak ada tuh saya jadi ormas itu ya di ketentuan kenegaraan. Itu bisa walaupun kita diwajibkan untuk kemudian juga kewajiban untuk memberikan tamu khusus PPID dan ketentuan pertama. Dari ketentuan PPID. Tapi bisa gitu ya. Jadi kelihatannya siapa yang meminta, apa tujuannya. Nah, kita juga punya form khusus yang diatur oleh Perbawaslu, akhirnya diatur. Nah, di Perbawaslu itu sudah lengkap semuanya form permohonan informasi. Jadi mereka menemukan informasi yang tidak mampu tadi Perbawaslu dengan melaporkan identifikasi, mengisi form permohonan. Nah, di form permohonan itu tertera apa tujuannya, untuk apa digunakan, dengan apa diberikan, kita mulai kopi kan, dan berapa biaya yang dibebankan. Jadi yang pertama itu harus melihatkan identifikasi pribadi gitu ya. Kalau misalnya seandainya yang cara itu yang pertama aja nggak dikasih itu, berarti otomatis kita boleh menolak gitu ya. Biasanya kita ke layanan orang kan, saya minta hari ini juga gitu. Ya, betul. Karena itu kadang pelayanan kita merasa maksimal, yang dan keluhannya itu merasa kita udah melayani lagi gitu. Kan kita kan sudah dengan aturannya minta identifikasi gitu kan dulu ya. Nah itu ada di dalam Perbawaslu aja deh ya. Ini untuk bulan ini dalam Perbawaslu itu diatur bahwasanya ada rentang waktu untuk memberikan informasi. Jadi tugas PPID karena bentuk tugas ya, jadi Bawaslu kan membentuk SK PPID, kemudian membentuk tugas PPID melayani para pemohon informasi itu dan memberikan informasi tidak harus hari itu juga. Jadi ada waktu tentang 2 hari. Tentang waktunya ya. 2 hari loh. Iya. Cukup panjang ya untuk memberikan kepada si pemohon informasi yang dimintakan. Nah misalnya itu dimintakannya juga organisasi dan lain sebagainya, tetap diregister. Tetap kita register Itu gunanya Oh gitu ya Bu ya. berbeda dengan tamu utama. Nah kalau dia informasi pemilu itu waktunya 3 hari. Nah dalam kisah 2019 ini ada yang bisa. Jadi misalnya kalau ada KTP yang kurang, kita di situ diisikan. Kalau dia bersurat, jadi suratnya mereka itu kita baca terhadap belum mereka. Iya. Kita kembalikan dengan nomor surat lagi, menyatakan bahwa Bapak Ibu pemohon bahwasanya pemohon ajukan ke Bawaslu pada ini belum lengkap syarat. Nah itu adalah 2 hari dan Nanti ada hitam di atas putih ya, dia udah kasih kita juga udah kerja hitam di atas putih gitu kan. Gitu. Terus dalam hal ini apa saja hak publik terhadap badan publik termasuk Bawaslu, hak rendah tadi ya, hak pemohon lagi ya. Yang harus sekarang berkaca dari sahabat Bawaslunya ini. Iya benar. Jadi hak pemohon itu adalah memperoleh informasi yang ada dari Bawaslunya. Jadi dia berhak melihat, mendapatkan informasi publik. Kalau menurut undang-undang ini berhak menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dan untuk memperoleh informasi publik, kemudian ada salinan informasi sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga mempunyai hak yang menyebarkan informasi yang sesuai dengan undang-undang. Nah, dengan adanya hak menyebarkan luaskan informasi tadi, ini juga ada aturan khususnya. Makanya dia harus membuat beberapa formulir apa tujuan dia memakai.
dan di buku tamu dari isinya apa tujuan dari tadi Bawaslu. Nah, jadi misalnya kan bicara soal tadi, jadi pakai untuk ya, tidak benar nih. Misalnya tujuannya untuk penelitian, nah jika diperjualbelikan dan diperjualbelikan itu juga ada aturan pidana terhadap si pemohon informasi, Ada konsekuensinya, ada konsekuensinya yang tidak memakai informasi sesuai dengan tujuan yang dibuat di form permohonan, di surat permohonan dan buku tadi. Nah itu menjadi alat bukti bagi kita jika terjadi sesuatu dan lain hal terhadap informasi publik. Asik kan teman-teman ya? Asik Bu. Sebagai apa ya? Iya, jadi sudah memahami betul tentang ini, tentang apa namanya Komisi Informasi ini sendiri, ya keterbukaan informasi itu sendiri. Kemudian nih tadi kan kita bilang tuh bahwa sempat dikatakan lembaga pada kompetensi informatif juga kan. Kalau itu sendiri kata-kata informatif itu sesuai dengan apa sih Bu? Jadi lembaga Komisi Informasi ini oleh si undang-undang diberi hak untuk memberi labelnya Nah, labelnya informatif, cukup informatif, menjadi informatif dan tidak informatif. Bagi ada tingkatan dari jadi tingkatan paling tinggi itu informatif, yang paling bawah tidak informatif. Oh gitu. Nah jadi bagaimana label informatif ini bisa didapatkan? Setiap tahun itu kita diwajibkan untuk melaksanakan monitoring evaluasi keterbukaan informasi dalam negeri. Jadi KI Sumbar itu sama Bawaslu menilai dan Itu pakai ini berapa kali setahun? satu kali wajib, satu kali Evaluasinya ya Bu ya. Badan Pembentuk sendiri juga wajib melakukan evaluasi terhadap internalnya. Iya. Lembaga di bawahnya. Misalnya keterbukaan informasi pendidikan seakan-akan komisi informasi terhadap provinsi, Bawaslu seluruh anggota negara, KPU juga ada. Kemudian dari sekolah, SMA, SMK, MA, kemudian BPMB, kemudian paling baru nih sekarang itu kita juga mengenai lembaga yang dikatakan pengadilan negeri seluruh Sumatera Barat, pengadilan agama seluruh Sumatera Barat. Gimana nih cara mendapatkan informasi? Jadi sahabat Bawaslu di monitoring evaluasi keterbukaan informasi dalam ini ada pertama mereka KI sekarang kita dulu ya, ada dulu sikap sekian ini udah tahun yang ke-9 ya 2014 dan 2015 pertama kali sekarang udah dapat jodoh ketiga pas dari tahun ke-9 kali ini kami Bawaslu setiap tahun KI melaksanakan ada dan ada 4 tahapan. Pertama dilakukan revisi regional dulu dan menteri. Jadi badan hukum manapun yang melakukan revisi regional dia berhak nilai atas 10%. Iya. Yang ini kalau tadi 100 nih 90 sampai 100 poinnya. Ini 10% nih itu. Yang kedua yaitu tahapan verifikasi visioner tadi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dalam visioner yang diajukan oleh KI. Itu sebenarnya adopsinya kalau Bawaslu ya, adopsi dari Bawaslu. Apa tujuannya untuk menggunakan Bawaslu dalam melaksanakan perbawaslunya juga. Nah, setelah diisi itu akan membentuk divisi. Kemudian dilakukan namanya verifikasi faktual. Dia untuk substansi. Itu pada publik yang nilainya di atas harapan satu berarti jadi semua. Biasanya pertama kali dulu ya. Kemudian baru kita lakukan namanya observasi uji publik. Jadi tidak hanya terbatas semua yang evaluasi ini oleh tim KI saja melakukan pemilihan, tapi kita mengundang akademisi, mengundang tokoh masyarakat, kemudian keterbukaan informasi untuk menjadi juri dari 3 badan publik tertinggi pada kategori. Saya Bawaslu kalau kita ada 3 juri, nanti kita lakukan observasi dan akan diuji oleh pihak ketiga, komisi, masyarakat, media, tidak hanya KI saja. Nah, di sana akan munculnya status informatif. Jadi suatu apresiasi banget sih Bawaslu Kota Tanjung mendapatkan ini ya, mendapatkan nilai informatif dari KI
itu sendiri. Iya, jadi belajar dari sini. Kemudian ini informasi apa saja yang harus disajikan oleh Bawaslu kepada publik? Apakah ada informasi yang dikecualikan? Nah, informasi ini ada kategorisasinya informasi yang harus dikasih terus, kemudian ada informasi yang sudah sama, kemudian ada yang senjata. Jadi yang sama ini adalah informasi yang wajib sebenarnya. Kemudian informasi yang dikecualikan tadi, informasi yang dikecualikan ini adalah informasi ada hal tertentu yang membuat informasi ini dikategorikan sebagai informasi dikecualikan oleh Mungkin ada contohnya gitu yang informasi aturan yang dikecualikan ini, misalnya itu kan tentang informasi pribadi, kemudian kemudian hasil penilaian dari Bawaslu Kota Pariaman terhadap PPK. Banyak penilaian di dalamnya. Nah itu juga tidak terlampang itu juga apakah itu dalam Bawaslunya menjadikan itu informasi dikecualikan kalau diminta oleh umum ya. Kita dalam umum apakah dikecualikan diminta oleh publik atau bagaimana atau memang diumumkan. Jadi kan ada seleksi yang psikologis. Oh iya ada. Iya. Oh ada macam yang tingkat di kelurahan PKD ini namanya PPL ya. Gimana kata Bawaslu? Udah menginterakan Bawaslu. Kemudian saat ini masyarakat memiliki terhadap ketertutupan informasi. Seandainya mohon berpuas dengan jawaban informasi yang diberikan oleh Bawaslu, ada nggak langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan ketidakpuasan ini? Tidak terpuaskan ya, tidak terpuaskan. Ketidakpuasan dari pemohon informasi. Kalau Bawaslu jadi fungsinya melakukan pada tahun 2008. Mereka mengakomodir hak informasi atas para pemohon informasi, para masyarakat. Jadi pemohon informasi itu di awal itu sudah mengajukan permohonan informasi, kemudian 10 hari kemudian tidak dipenuhi sama pejabat publik, dia mengirimnya PPD-nya dengan alamat surat keberatan. Ada surat. Misalnya di awal itu si pemohon si Anda misalnya memohonkan informasi ada 10 poin dicek kendaraannya. Kemudian sudah kabar bahwasanya informasi yang ibu mintakan hanya 5 bisa kami berikan, sedangkan 5 lainnya tidak dibawa ke masyarakat kami 3. 2 informasi yang dikecualikan. Namun si ibunya tadi tidak merasa puas dengan informasi yang dimakannya. Dia pengen juga Ya, mau saya ditulisnya namanya sudah keberatan. Formnya ini ada lagi kalau Bawaslu dan kita wajib menyampaikan. Nah, dia akan mengirimkan namanya keberatan kepada misalnya DPD yang ada di Bawaslu-nya. Kemudian setelah keberatan dikirim kembali. Pokoknya kami hanya kami hanya bisa memberikan lainnya tidak bisa diberikan sesuai dengan aturan kami terdahulu. Jadi si pemohon ini merasa dengan analisa dia yang 5 ini ada di Bawaslu. Nah, akhirnya dalam waktu 30 hari kemudian mereka mengajukan ke Komisi Informasi untuk bersidang menyidangkan si publik, menyidangkan si Bawaslu Pariaman karena dia tidak berpuaskan. Nah, saya mungkin sampaikan juga kepada publik, jangan takut kalau seandainya memang ada pemohon informasi yang kasih takut pada publik. Kalau saya tidak dipenuhi informasi yang saya dikatakan, Anda saya silakan diancam.
pelayanan informasi yang benar, pengelolaan informasi yang benar, sudah melayani dengan waktu yang tepat, kemudian sudah memberikan informasi yang memang boleh diberikan, dan tetap tidak diajukan, ya sudah terlibat di sidang komisi. Komisi informasi benar kita bersidang sana itu mungkin tidak sekaku bersidang di lainnya. Jadi di sana Indonesia sama Bawaslu Kota Padang menyatakan di majelis bahwasanya kami memang tidak bisa memberikan dan yang akan diberikan hanya 5 tadi. Yang 5 lainnya tidak bisa diberikan dengan alasan itu. Putusannya masih dengan sidang diberikan sidangnya sebelumnya sih selesai. Kemudian kalau tidak diberikan pertama dia mengeluarkan putusan pada publik yang menyatakan bahwa dimana tidak boleh dan dimana. Yang kedua menyatakan pada publik untuk memberikan sebagian itu misalnya ada satu surat kemudian sebagian itu bisa. Kemudian atau memerintahkan untuk memberikan pada publik pada sampai kalau kita lihat masyarakat kan kebanyakan tuh kalau menurut kita udah kita berikan yang maksimal kepada masyarakat, tapi masyarakat itu sendiri kan ada kadang-kadang tuh yang takut kata yang kita tadi kan gitu, dia belum terpuaskan jadi dia nih ngancam nih lapor nih ke KI-nya itu sendiri gitu. Jadi KI-nya sebagai penengahnya gitu ya, kalau masalah dari mediasi langsung di sidang adjudikasi gitu. Kemudian Ibu, apakah ada cerita menarik dari Ibu sendiri dalam melaksanakan tugas mengawal keterbukaan informasi publik ini terhadap badan publik? kita cerita di Bawaslu badan publik ini yang pengalaman aja yang saya paling catat ini sahabat Bawaslu, mungkin badan publik juga yang menyaksikan podcastnya Bawaslu dan ya semakin keren ya podcastnya. Jadi ada berbagai macam para ahli ya dalam ini. Jadi sahabat Bawaslu, saya pernah mengalami, kalau tidak salah saya dari salah satu kabupaten kota, dia minta data kalau nggak salah itu ke dinas catatan sipil, namanya Ica, umurnya 21 tahun, tahun 1965. Benarkah Ica penduduk Kota Pariaman? Nah itu pertanyaan seperti itu dikirimkan dalam bentuk surat ke capilnya. Nah itu yang apa ya? Jadi bisa jadi si pemohon informasi tadi menggunakan haknya itu memang atas sesuatu yang menurut kita kok kayaknya ini sih ya tahun 95 kita kita sudah kita dulu macam-macam sih kerja dari informasi apa kaitan ya macam-macam ya hak waris dan sebagainya. Dan KI itu sendiri membungkus menjadi suatu pembicara untuk bisa mengatasi hal tersebut agar hasilnya hadir dengan baik gitu ya. Pemohon haknya masyarakat atas informasi publik karena hak asasi. Jadi Ibu, yang terakhir lagi ya, kira-kira apa nih saran Ibu dan harapan terhadap kemajuan Bawaslu Kota Palembang sebagai lembaga yang menyampaikan informasi sesuai dengan aturan yang ada? Nah, khusus lagi nih, Ya, sesuai dengan Bawaslu Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang mendukung motivasi kita sebagai kita untuk bekerja gitu dan dalam keterbukaan informasi publik itu sendiri gitu. saya berharap nih Bawaslu Kota Palembang yang sudah jadi Bawaslu normatif ya. Iya. Semoga tetap konsisten dalam melaksanakan informasi publik, kemudian melayani para pemohon, mengelola informasi publiknya dengan baik, jadikan keterbukaan informasi publik itu menjadi budaya kerja, sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan tugas. Jadi misalnya si pemohon itu tidak ujuk-ujuk langsung ke pimpinan ya, walaupun istilahnya apa ya, kalau kata kalian ketua Bawaslu itu kemana-mana dulu gitu ya, tapi tetap dulu di akses di bawah
juga mengundang karena untuk saya ketemu evaluasi publik untuk kehidupan Masalah negara, karena kita Iya, berarti Bawaslu harus tetap konsisten dalam memberikan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik itu sendiri. Menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini, namun karena dibatasi waktu maka acara podcast ini kita akhiri saja. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Semoga sehat dan sukses selalu dalam karir dan kehidupan Ibu sendiri. Demikian podcast Bawaslu Kota Palembang pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast yang lebih menarik tentunya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.